Shalom, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat merasakan bahwa kebaikan Tuhan sangat nyata dan ada di dalam kehidupan kita hingga sampai hari ini. Kita masih dapat diberikan nafas kehidupan dan umur yang panjang, hingga kita dapat mampu untuk dapat tetap tegar walaupun di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Namun kita yakin dan percaya bahwa karena penyertaan Tuhan dan karena kebaikan Tuhan kita dapat melaluinya semua. Baiklah, pada saat ini saya akan sharing khotbah mengenai topiknya ucapan syukur ulang tahun, di mana pada saat ini saya mengambil tema yaitu ulang tahun yang mahal. Baiklah, sebelum itu saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudari yang tengah merayakan ulang tahun, baik di hari ini, kemarin, minggu-minggu ini, ataupun di dalam bulan ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kita kesehatan, kekuatan, panjang umur, dan selalu diberkati di dalam segala hal. Baiklah, kita akan memulai khotbah ini, renungan ini, yaitu nas kita terambil dari Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-23, di bawah judul perikop Kesukaran Paulus dalam penjara, yang berbunyi demikian: tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Baiklah, pada saat itu, ketika Paulus sedang menuliskan nas ini, kita tahu bahwa pada saat itu Paulus sedang berada di daerah Filipi, yaitu untuk diberikan kepada jemaat yang berada di Filipi tersebut. Sehingga pada saat itu Paulus menulis surat kepada jemaat Tuhan yang sedang berada di Filipi, dan pada saat itu juga Paulus sedang dalam keadaan di penjara, dan ia pada saat itu berdasarkan judul perikop dan ayat-ayat yang sebelumnya mengatakan bahwa pada saat itu Paulus sedang mengalami masa kesukaran. Namun di dalam masa kesukarannya itu, Paulus tetap menuliskan bahwa kebaikan Tuhan selalu nyata dan ada di dalam kehidupannya. Contohnya pada saat itu, Paulus hendak selalu memberikan pemberitaan Injil kepada orang-orang yang ada di dekatnya pada saat itu. Sehingga pada saat itu, Paulus menulis bahwa kehidupan itu sangatlah berarti. Oleh karena itu, saya mengambil tema yaitu ulang tahun itu mahal. Karena itu, alasan ulang tahun itu mahal atau alasan mengapa ulang tahun itu disebut mahal, karena yang pertama adalah tidak semua orang mengalami pertambahan umur lagi. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini, kita hidup sampai saat ini, dan sampai pada hari ini, itu hanyalah sebuah karena kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita, hingga kita dapat dimampukan Tuhan untuk berdiri pada saat ini. Tentunya bukan karena hebat dan kuat dan gagahnya kita sebagai manusia, namun karena Tuhan selalu ada dan selalu memberikan kita waktu untuk dapat hidup di dunia ini. Jadi dapat kita katakan bahwa kita ada sampai saat ini karena pemberian Tuhan, yaitu melalui kasih karunia yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi oleh karena itu, karena ini merupakan suatu pemberian yang tentunya tidak semua orang dapat merasakan pemberian ini. Maksud saya, tidak semua orang dapat merasakan bahwa kita dapat hidup sampai saat ini, karena kita tahu bahwa saudara-saudari kita ada yang sudah pergi, meninggal dan sudah tidak ada di dunia ini lagi. Nah, oleh karena itu, karena ini merupakan sebuah pemberian dari Tuhan, kita harus mensyukuri dan selalu melakukan hal-hal yang hendak Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya pada poin yang kedua adalah karena tidak semua orang diizinkan untuk hidup sampai saat ini. Kita tahu bahwa karena saya sudah menjelaskan bahwa kehidupan ini adalah sebuah pemberian yang berasal dari Tuhan, maka tidak semua orang diizinkan untuk dapat hidup sampai saat ini. Kita dapat tahu bahwa ada orang-orang yang baru melahirkan,
maksud saya ada bayi yang baru dilahirkan dan langsung meninggal. Ada orang yang awalnya sehat-sehat saja, lalu sehari 2 hari atau beberapa jam kemudian ada yang sudah meninggal. Lalu ada orang yang meninggal karena kecelakaan. Kita memang tidak tahu bahwa kapan kita akan dipanggil Tuhan untuk kembali ke rumah Bapa. Dan kita tidak tahu kapan waktunya kita akan kembali ke sana. Oleh karena itu, saya mengambil alasan yaitu bahwa tidak semua orang diizinkan untuk dapat hidup sampai saat ini. Karena itu, bagi kita, teman-teman saya dan saudara-saudari sekalian yang telah diizinkan Tuhan untuk hidup sampai saat ini, hendaknya kita selalu bersyukur atas pemberian Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Lalu pada poin yang ketiga dan yang terakhir, alasan ulang tahun itu mahal adalah karena tidak semua orang diizinkan untuk dapat merasakan pertambahan usia sampai hari ini. Semisalkan baru-baru saja misalkan ada saudari kita yang baru berulang tahun kemarin. Namun seharusnya ia berulang tahun kemarin dan lusanya kemarin dia sudah meninggal, dan itu sebagai contoh bahwa ada seseorang yang tidak diizinkan Tuhan untuk dapat merasakan pertambahan usianya. Oleh karena itu, seperti yang sudah saya jelaskan pada poin yang kedua tadi, bahwa tidak semua orang diizinkan untuk hidup sampai saat ini, sehingga hanya ada beberapa orang yang dapat merasakan bahwa penyertaan Tuhan ada sampai dia merasakan pertambahan usianya sampai saat ini. Oleh karena itu, dari ketiga alasan inilah saya mengajak kita untuk dapat mengetahui bahwa bagaimana sih atau sikap apa saja sih yang harus kita lakukan dalam mensyukuri pertambahan usia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama adalah melakukan hal yang bermanfaat. Lakukanlah hal yang positif yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Contohnya saja semisalkan saya adalah mahasiswa, saya harus menjadi mahasiswa dan sebagai teman, sebagai anak yang harus dapat menolong orang lain, yang harus dapat berbakti kepada orang tua, dapat giat belajar, sehingga di dalam kehidupan kita dapat selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat, sehingga orang lain juga dapat merasakan bahwa kita hidup di dunia ini tidak hanya sendirian saja, tetapi banyak orang yang harus kita tolong, sehingga kita harus menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua adalah dewasa di dalam iman. Ketika seseorang yang sudah merasakan pertambahan usia, otomatis ia tiap tahun akan selalu bertambah usianya, dan seketika itu juga dari awalnya dia menjadi anak kecil, menjadi remaja, pemuda, dan dewasa, itu seharusnya ketika usia bertambah beranjak dewasa harus dibarengi atau harus diiringi dengan dewasa di dalam iman, di mana menunjukkan bahwa di dalam kehidupannya ia harus dapat selalu mengimani dan mempercayai Tuhan lebih dalam lagi, sehingga di dalam kehidupannya ia tahu bahwa ia adalah makhluk ciptaan Tuhan, adalah seorang manusia yang harus percaya dan hanya berserah diri kepada Tuhan, bahwa ia adalah manusia yang memiliki keterbatasan, sehingga ia harus menjadi manusia yang selalu bergantung kepada Tuhan dan selalu menaruh setiap harapan, cita-cita, dan mengimani Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Lalu poin yang ketiga adalah menjauhi dosa. Kita tahu bahwa kita ini adalah manusia yang telah dimerdekakan dari dosa melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menembus dosa-dosa manusia. Oleh karena itu, karena kita sudah menjauhi dosa, maksud saya karena kita sudah ditebus dari dosa, kita harus menjauhi dosa itu, sehingga kita yang awalnya jatuh di dalam dosa dan sudah ditebus oleh Tuhan, otomatis kita harus menjauhi dosa, karena kita harus menghargai dan harus menghormati bahwa pemberian Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Otomatis kita harus menjauhi dosa dan harus menjauhi dosa agar kita dapat selalu berada pada jalan yang benar bersama-sama dengan Yesus Kristus. Lalu pada poin yang keempat adalah selalu bersyukur. Ditekankan pada ayat ini bahwa
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Contohnya saja kita harus mengucap syukur di dalam pertambahan usia kita, mengucap syukur di dalam segala keadaan, di dalam susah, senang, suka maupun duka. Kita harus selalu mengucap syukur walaupun kita tahu bahwa contohnya seperti pandemi COVID-19 ini, kita tahu bahwa dampaknya banyak sekali, berdampak negatif dan membuat kita merasa kesusahan, namun kita harus selalu bersyukur di dalam keadaan ini. Karena apa? Karena contohnya saja pada saat ini kita dapat merasakan pertambahan usia kita. Kita dapat merasakan bahwa kebaikan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita melalui kita dapat merasakan kesehatan, kekuatan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Lalu yang kelima dan yang terakhir yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Sama saja seperti pada poin yang pertama, melakukan hal yang bermanfaat. Ketika kita melakukan hal yang bermanfaat, otomatis kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itulah, jangan segan-segan untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain, karena melalui kita sajalah berkat yang telah Tuhan berikan bagi kita, kita dapat memberikan berkat itu dan saling berbagi berkat bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Oleh karena itu, pada poin yang terakhir, yaitu jangan lupa untuk bersyukur. Bersyukur melalui pertambahan usia yang telah kita alami, bersyukur melalui apa yang telah kita hadapi di dalam kehidupan kita. Contohnya seperti tema yang saya ambil tadi, yaitu ulang tahun itu adalah hal yang sangat mahal. Oleh karena itu, ulang tahun adalah hal yang sangat mahal. Kita harus bersyukur karena pemberian Tuhan yang telah kita rasakan di dalam kehidupan ini. Baiklah, kiranya melalui firman Tuhan yang dapat kita renungkan dan dengar pada saat ini dapat memberkati saudara-saudara sekalian dan dapat menjadi penerang bagi kehidupan kita agar kita dapat selalu merasa terberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.